Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kisah pembayatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh penduduk Madinah bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang memimpin muslimin berikutnya. Mereka semua bingung dan larut dalam kesedihan. Maka yang pertama berkumpul untuk memikirkan jalan keluar saat itu adalah kaum Ansar. Sementara jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru akan diurus, maka mereka berkumpul di sebuah kebun namanya Sakifah Bani Sa'ad, sebuah kebunnya suku Sa'ad. Kaum Ansar berkumpul untuk memilih khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dua orang dari Ansar pada saat itu mengetahui seluruh orang-orang Ansar sedang berkumpul untuk memilih khalifah pengganti Rasulullah, karena tidak mungkin Madinah tanpa pemimpin. Dua orang dari Ansar tersebut adalah sahabat yang mulia yang bernama Uwain bin Saidah dan Ma'ani bin Adi radhiyallahu anhu ajmain. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi muslimin. Uwain bin Saidah radhiyallahu anhu dialah yang dipuji oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, "Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri." Ayat ini turun kepada sahabat yang mulia ini, karena Uwain bin Saidah radhiyallahu anhu jika bersuci, beliau menggabungkan antara istinja dan istighfar. Sementara Ma'ani bin Adi radhiyallahu anhu, saat di akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat yang lain berkata, "Ya Rasulullah, kami berharap meninggal sebelum Anda, agar kami tidak melihat Anda meninggal." Maka berbeda dengan Ma'ani bin Adi, beliau berkata, "Tidak, kalau aku justru memohon kepada Allah agar aku wafat setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan agar aku bisa membenarkan beliau pada saat beliau hidup dan juga pada saat beliau sudah meninggal." Jadi dua sahabat ini adalah sahabat yang mulia. Mereka berdua dari Ansar dan tahu kalau sukunya sedang berkumpul untuk memilih khalifah, maka keduanya segera keluar mencari para muhajirin. Maka Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ajmain, mendengar bahwa kaum Ansar sedang berkumpul, maka ketiganya pun jalan meninggalkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya mereka mau terlibat dengan pengurusan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah ketiga sahabat ini, dan di tengah jalan mereka bertemu dengan Uwain dan Ma'ani, dua sahabat dari Ansar tadi. Lalu keduanya mengatakan, "Kalian kaum muhajirin, pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah keputusan dan tidak usah memperdulikan keputusan Ansar." Lalu kemudian Abu Bakar pun berkata, "Tidak demi Allah, tapi kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Ansar, agar tidak terjadi perpecahan di tengah umat." Maka mereka pun bersama-sama menuju ke perkebunan Sakifah Bani Sa'ad. Dalam pertemuan itu, kaum muhajirin hanya diwakilkan oleh tiga sahabat ini saja, dan sisanya adalah orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan kaum Ansar, berdiri lalu berkata setelah memuji Allah dan membaca sholawat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai sekalian Ansar, kalian termasuk orang-orang yang awal menganut agama ini, serta memiliki kedudukan dalam Islam yang tidak didapatkan oleh suku lain dari bangsa Arab. Sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghabiskan beberapa tahun di kaumnya untuk mendakwahi mereka di Mekah, agar menyembah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang Allah, dan meninggalkan menyembah berhala,
sementara tidak beriman dari kaumnya kecuali sedikit saja, dan mereka tidak mampu menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta memenangkan agamanya. Juga mereka tidak mampu menolak keburukan yang terarahkan kepada mereka, sampai Allah menghadirkan kalian dan memberikan kesempatan mulia dan melimpahkan nikmat dengan mengaruniakan kepada kalian beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya serta menolongnya. Juga para sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah, serta mempertahankan agamanya, juga berjihad melawan musuh-musuhnya, dan kalian sangat tegas dalam memperjuangkan agama Islam, sampai seluruh jazirah Arab menganut agama Islam. Akhirnya Allah memuliakan agama dan membinasakan musuh-musuh, dan membuat kalian berkuasa terhadap bangsa Arab, serta Allah mematikan utusannya sementara Ia Allah dan utusannya ridho kepada kalian. Oleh karena itu kalian adalah orang yang berhak atas keputusan kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka putuskanlah. Mendengar perkataan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku sudah menyusun jawaban dengan susunan kata-kata untuk menjawab pertanyaan Sa'ad." Pada saat Sa'ad selesai, Umar bin Khattab ingin berdiri, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menahan tangannya seraya berkata, "Tenanglah wahai Umar." Lalu Umar duduk kembali dan Abu Bakar mulai berkata, setelah memuji Allah dan juga membacakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, kami kaum muhajirin adalah orang-orang yang pertama menganut Islam, tersucikan nasab-nasab kami, terdekat rumahnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu di Mekah kami tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama, paling banyak keturunannya dari bangsa Arab, paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menganut Islam sebelum kalian, dan kami didahulukan dalam Al-Quran dari kalian, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Abu Bakar berkata, "Kamilah muhajirin dan kalian adalah ansar, saudara kami dalam agama, saudara kami dalam kebaikan, penolong kami dalam menghadapi musuh, dan sungguh kalian telah tepat dan tegas, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan, maka kepemimpinan di tangan kami, dan kalian adalah pendamping kami. Ketahuilah bahwa tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy, maka jangan kalian mengalihkan hak tersebut dari saudara-saudara kalian muhajirin." Perkataan Abu Bakar ini karena memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kalau bertemu antara satu orang Quraisy dengan orang biasa dari muslimin, dan padanya ada sifat-sifat kepemimpinan, maka dia didahulukan." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah tidak ada satu pun kalimat yang diucapkan Abu Bakar tadi, kecuali aku sudah niat untuk mengucapkannya." Lalu Abu Bakar berkata lagi, "Ketahuilah, kalau aku memilihkan untuk kalian salah satu dari kedua orang ini." Lalu Abu Bakar mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan tangan kanannya, dan lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya, lalu mengatakan, "Pilihlah salah satu dari kedua orang ini yang kalian sukai." Umar lalu berkata, "Demi Allah, tidak ada kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini. Aku tidak ingin itu. Bagaimana bisa aku memimpin suatu kaum, sementara di tengah mereka ada Abu Bakar As-Siddiq?" Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dalam keadaan sakit saat tadi berbicara, dan setelah berbicara ia duduk di sudut kebun dengan menutupi badannya dengan jubah, pada saat itu tidak menanggapi apa-apa. Maka berdirilah satu orang dari Ansar yang bernama Khababi bin Mundir radhiyallahu anhu, seraya berkata setelah memuji Allah dan membaca sholawat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Solusi dariku ialah, sekali dari kalian wahai muhajirin pemimpin,
dan sekali dari kami Ansar." Lalu kemudian dia duduk. Orang-orang bingung dan masing-masing mengutarakan pendapatnya. Melihat keadaan tersebut maka Umar bin Khattab berdiri seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua atau Jabal Sur saat hijrah ke Madinah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam sholat setelah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya?" Maka tidak ada seorang pun saat itu yang berdiri, tidak ada yang menjawab. Melihat keadaan tersebut maka Umar berkata, "Ulurkanlah tanganmu wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar membuka telapak tangannya, dan Umar pun memegang tangan Abu Bakar seraya berkata, "Aku membayatmu wahai Abu Bakar." Bisuri bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari kaum Ansar segera berdiri lalu meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar, dan mengatakan, "Aku membayatmu wahai Abu Bakar." Lalu setelah dua orang ini, berlomba-lombalah orang-orang pada saat itu memegang tangan Abu Bakar sambil membayatnya sebagai pemimpin. Dengan demikian muslimin sepakat saat itu kepemimpinan di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.